Kita kan sering banget dengar ya soal AI yang bisa nulis atau AI yang bisa bikin gambar. Tapi gimana kalau ternyata ada AI yang bisa berpikir dan bekerja layaknya satu tim yang utuh? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah sistem AI multi-agen yang kerjanya persis kayak gitu. Sebuah kawanan AI yang dirancang untuk satu tujuan utama, menciptakan konten dari nol sampai jadi. Coba deh bayangin ini, ada ahli strategi, ada peneliti, penulis, desainer, bahkan manajer media sosial. Semuanya itu bukan orang, tapi program AI yang kerja bareng. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dari dalam satu komputer. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi itulah ide besar di balik sistem yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Nah, konsep di baliknya ini namanya swarm intelligence atau kecerdasan kawanan. Ini tuh kayak ngelihat sekawanan lebah kerja. Tiap lebah punya tugasnya masing-masing, dan gak ada satu bos yang ngasih perintah langsung. Nah, sistem ini juga gitu, terdiri dari banyak agent AI yang kerja mandiri tapi tetap terkoordinasi buat mencapai satu tujuan yang sama. Mereka gotong royong buat nyelesain masalah yang terlalu rumit kalau dikerjain sendirian. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita kali ini. Kita mulai dari ngenalin pabrik konten AI-nya, terus kita kenalan sama timnya yang isinya 10 agen. Kita lihat alur kerjanya kayak gimana, pahami juga peran penting manusia di dalamnya. Dan terakhir, kenapa sistem kayak gini tuh penting banget buat kita tahu. Bagian pertama, pabrik konten AI. Yuk kita kenalan sama sistem spesifik yang jadi studi kasus kita, namanya EcoFarms 360 derajat. Jadi apa sih EcoFarm 360 derajat itu? Gini, penting buat kita paham kalau ini tuh bukan sekedar chatbot atau generator gambar biasa. Ini adalah sebuah ekosistem, sebuah kawanan yang terdiri dari 10 agen AI yang beda-beda, dan masing-masing punya keahliannya sendiri. Mereka kerja bareng buat menghasilkan bukan cuma satu artikel ya, tapi satu paket konten yang utuh. Nah, kalau ini sebuah tim, siapa aja sih anggotanya? Yuk kita kenalan sama 10 agen spesialis yang jadi otak sekaligus otot di balik mesin konten ini. Ini dia nih daftar timnya. Ada si Dalang sebagai pemimpinnya, terus ada agen buat strategi, riset, produksi, distribusi, bahkan ada yang tugasnya mastiin nilai-nilai perusahaan itu tetap terjaga. Kalau kita perhatiin, ya struktur ini benar-benar nyerminin sebuah agensi pemasaran digital di dunia nyata, lengkap dengan berbagai departemennya. Keren kan? Di posisi paling depan ada Dalang. Sesuai namanya, agen ini tuh perannya kayak sutradara atau konduktor orkestra. Dalang inilah yang ngerahin seluruh kawanan dan mastiin semua agen lain bergerak ke arah tujuan strategis yang sama. Kan kalau mau bikin konten bagus, dasarnya harus kuat dulu ya kan? Nah, di sini tugas itu dipegang sama dua agen. Strategi konten yang kerjaannya baca tren pasar dan peneliti data yang tugasnya gali fakta-fakta spesifik. Kolaborasi mereka berdua inilah yang nentuin kontennya mau dibawa kemana. Begitu strateginya matang, kontennya langsung masuk ke lini produksi. Disinilah kerja kasarnya dimulai. Ada agen yang nulis naskah, agen lain yang ngerancang visual, terus ada yang ngurusin SEO-nya, dan bahkan ada yang nyiapin caption buat media sosial. Wah, benar-benar kayak pabrik konten nih. Nah, ini nih yang menurut saya paling jenius dari sistem ini. Adanya agen-agen yang super spesifik. Contohnya, ada Islami Checker yang mastiin semua konten itu sejalan sama nilai-nilai brand. Terus, ada juga investor narrator yang tugasnya khusus ngerangkai cerita buat para investor. Ini bukan lagi soal bikin konten yang generik loh, tapi soal kustomisasi di level yang dalam banget. Oke, kita udah kenal nih siapa aja pemainnya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mereka kerja bareng? Kita masuk ke bagian ketiga, lini perakitan konten. Jadi alur kerjanya itu dibagi jadi 3 fase yang logis banget. Fase pertama itu semua tentang strategi, nentuin apa dan kenapa konten ini dibuat. Fase kedua itu produksi, ya ngewujudin ide tadi jadi konten nyata. Dan fase ketiga adalah finalisasi, di mana kontennya dipoles lagi dan dicek kualitasnya sama agen bernama QAS. Struktur kayak gini mastiin nggak ada langkah yang kelewat. Tapi pertanyaannya, apa sistem ini dibiarin jalan sendiri aja gitu? Ternyata enggak. Disinilah peran manusia jadi sangat-sangat penting. Namanya pos pemeriksaan manusia. Di beberapa titik penting antar fase, ada yang namanya High TL Checkpoint. High TL ini singkatan dari Human in the Loop. Anggap aja ini semacam tombol jeda otomatis. Jadi di titik ini sistem bakal berhenti. Dan seolah-olah bilang,
Manusia, tolong cek dulu ya kerjaanku sebelum aku lanjut lagi. Kenapa ini penting banget? Gini, sistem yang jalan terus tanpa henti emang cepet sih, tapi resikonya tinggi. Bisa aja dia bikin konten yang salah atau nggak sesuai sama brand. Nah, dengan model HitL ini, kita dapat kecepatannya AI, tapi tetap ada pengawasan dan kebijakan manusia buat mastiin kualitas dan keamanan brand. Intinya, kita dapat yang terbaik dari dua dunia, kecepatan mesin dan penilaian manusia. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Jadi, kenapa sih sistem kayak gini tuh penting dan apa artinya buat masa depan dunia konten? Jadi, apa untungnya? Yang pertama jelas, kecepatan dan skala. Bayangin bisa bikin paket konten lengkap dari skrip YouTube sampai caption TikTok, semuanya barengan. Tapi lebih dari itu, ada konsistensi brand yang terjaga, ada kemampuan buat ngomong ke audiens yang sangat spesifik kayak investor tadi, dan yang paling penting, ini adalah alur kerja yang terintegrasi. Anda nggak cuma dapat penulis AI, tapi Anda dapat seluruh tim digital dalam satu sistem. Ini semua akhirnya membawa kita pada sebuah pertanyaan besar. Sistem ini nunjukin perpaduan yang luar biasa antara otomatisasi, spesialisasi, dan juga pengawasan manusia. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kawanan AI seperti ini adalah masa depan dari cara kita bercerita di dunia digital? Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama.